pengantarnya. Aduh. Namun berbagai pernyataan yang dikemukakannya kepada saya membuat saya berpikir bahwa ia pasti akan sangat bersimpati terhadap pandangan-pandangan yang telah saya ungkapkan mengenai kerasulan Nabi Muhammad dalam karya terbaru saya, Islamic Revelation in the Modern World, gitu kan. Kata Montgomery Road, dengan semakin berkembangnya hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen selama kuartal terakhir abad 20, maksudnya waktu itu, telah menjadi keharusan bagi seorang sarjana Kristen untuk tidak menyinggung perasaan para pembaca muslim secara serampangan. Sebaliknya sarjana Kristen tersebut harus berupaya semampunya untuk menampilkan argumentasi-argumentasi dalam suatu bentuk yang dapat diterima kaum muslimin. Nah, ini di dalam kajian ada yang disebut dengan agreement in disagreement, ya, dalam 3 hal materi kajian keislaman. Agreement in disagreement artinya setuju dalam ketidaksetujuan, ya. Terutama dalam 3 hal, tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan hakikat kenabian Nabi Muhammad. Nah, ini perlu kita tahu karena ada di kalangan kaum orientalis yang menganggap bahwa Al-Quran itu ciptaan Muhammad. Nah, itu. Nah, ini yang perlu kita tahu supaya jangan kaget. Sebenarnya orang-orang Kristen Arab pun itu punya pikiran yang sama seperti itu. Ya. Menganggap bahwa Al-Quran itu sama seperti Bible. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran sangat berbeda dari sisi proses. Nah, maka orang-orang Kristen yang jujur sebenarnya menganggap bahwa kalau kita membicarakan Bible, itu jangan disetarakan dengan Al-Quran, gitu. Karena Bible itu kalau dalam Islam itu sama dengan hadis. Karena itu riwayat-riwayat, cerita-cerita para sahabat-sahabat atau para pengikut Isa Al-Masih terhadap pengalaman-pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman cerita hidup Isa Al-Masih. Nah, itulah yang kemudian dicatat menjadi Bible. Nama saja Bible. Bible itu kan sebenarnya ada unsur kata Babilonia. Babilonia itu kan suatu daerah. Babilonia yang sekarang, kalau sekarang itu ya Irak mungkin ya, Pak. sekitar Irak ya. Kawasan Nah, Mesopotamia dulu. iya, Irak. iya, iya, Babilonia, Mesopotamia gitu ya. Nah, di situ berbicara Al-Quran, ya, memang perlu hati-hati. Makanya banyak orang barat sendiri yang mengingatkan, seperti Maurice Bucaille, seorang kedokter ahli kedokteran, ahli kesehatan yang mempelajari tentang Al-Quran, Bible, dan sains. Ya. Dia mengagumi apa yang diungkapkan di dalam Al-Quran. Ternyata banyak hal yang terkait dengan informasi dari Al-Quran setelah dikaji secara sains ada kecocokan itu loh. Nah, padahal Al-Quran berbicara pada abad-abad yang lalu. Sains itu kan di era modern sekitar tahun 1800-an kan itu. Nah, di situ tampaknya para orientalis yang jujur berbicara tentang Al-Quran tidak sama dengan kelompok orientalis yang bersifat politik atau klasik gitu loh. Nah, begitu juga berbicara tentang As-Sunnah, ya. Nah, seperti
as-sunnah yang kalau kita itu hadis ya. Karena ada yang mengatakan hadis dan as-sunnah itu beda. Seperti Fajrul Rahman umpamanya. Hadis ya. Menurut Fajrul Rahman, as-sunnah ini as-sunnah dulu. As-sunnah merupakan perilaku kehidupan praktis Nabi. Ya. Artinya practical of prophet. Sedangkan al-hadis sebagai prophet verbal. Nah, gini. Jadi kalau as-sunnah itu hadis yang sudah dipraktekkan gitu loh. Kalau hadis itu baru bersifat verbal, itu dibedakan. Bersifat apa baru lisan, qala seperti tertuang di dalam sanad. Makanya di sini disebutkan oleh Fajrul Rahman, as-sunnah itu kata kuncinya practical appropriate. Ya. Praktek kehidupan perilaku Nabi. Sedangkan hadis sebagai prophet verbal. Nah, ini yang berbeda dengan pandangan-pandangan dengan orang-orang barat seperti Ignaz Goldziher ya. Ignaz Goldziher itu pernah menulis sebuah buku dengan judul Muhammadanis Studien ya. Karena dia orang Jerman, bahasa Jerman Muhammadanis Studien. Dia menyaksikan tentang transmisi hadis. Karena apa? Dia nampaknya agak pusing karena ketika dia membahas tentang hadis nanti akan berbenturan dengan bagaimana proses pembukuan Al-Qur'an atau proses pengumpulan naskah-naskah Al-Qur'an atau proses Al-Qur'an itu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Itu kan ada yang dihafal, ada yang dicatat, kan gitu loh. Nah, di situ maka ada kesangsian kelompok orientalis klasik itu. Yosef Schatz, ya, seperti Ignaz Goldziher, ya. Begitu juga mereka ketika berbicara tentang kenabian Muhammad, mereka itu agak sedikit sanksi karena mereka juga terbawa pada konsep-konsep kenabian yang dipegang oleh kaum Nasrani, kaum Kristen, ya orang-orang Kristen yang di situ lebih mengagungkan Nabi Isa dan Musa ya sebagai orang-orang Bani Israel ya atau paling tidak keturunan Bani Israel. Nah, Nabi Muhammad itu disangsikan karena menurut keyakinan mereka ya, bahwa para nabi itu dari Bani Israel, bukan dari Arab gitu. Nah, itu mereka tidak bisa menerima itu. Tapi bagi sarjana barat yang sudah terbuka ya aku mengakui membaca pembahasan tentang kenabian Nabi Muhammad itu tidak saja dari sumber-sumber mereka, tapi juga dari sumber-sumber lain yang menjelaskan bahwa memang Nabi Muhammad itu sebagai Nabi terakhir yang membawa risalah, yang menyempurnakan risalah-risalah sebelum Nabi Muhammad. Gitu. Sehingga wajar saja kalau ada kesamaan-kesamaan substansi ajaran yang dibawa oleh Nabi dengan nabi-nabi sebelumnya.
apakah yang ada di dalam Taurat, Injil, ya, atau kitab-kitab suhuf-suhuf yang lain. Nah, agak keberatan di kalangan kaum Nasrani itu jika membahas tentang nabian, itu karena mereka sudah terlalu kuat dengan apa ya, kecintaannya atau sangat ngefannya terhadap nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Musa sebagai orang-orang yang keturunan Bani Israel atau Yahudi itu. Padahal Al-Quran sendiri menyangkal ya. Artinya Allah sendiri menyangkal bahwa Musa itu juga bukan Yahudi gitu. Ya. Tapi sebagai seorang muslim yang melakukan ketaatan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan makanya wala yahudu la yahuda wala nasraniyan ya. Bahwa Musa itu bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Tetapi dia adalah seorang muslim yang pasrah kepada Allah secara total. Nah, di sini jadi ada hal yang mengganjal di kalangan para orientalis, agak terutama orientalis klasik dan misionaris, berat, ada agak keberatan menerima kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Nah, ini catatan-catatan ya saya yang di dalam buku Metodologi Studi Islam ada agreement in disagreement ya. Jadi ada 3 hal yang kita sepakat dalam ketidaksepakatan. Dan ini artinya kita boleh tidak sepakat pada orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita, tetapi kita untuk tidak melakukan satu provokasi atau kebencian yang terluapkan di dalam implementasi kehidupan itu. Oke, ini terkait dengan 3 aspek yang disepakati dalam pembahasan studi Islam atau Islamic Studies, yaitu berbicara tentang Al-Quran, As-Sunnah, dan hakikat kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sampai sini ada hal yang ini ingin disampaikan sebelum saya lanjutkan pada isu yang lain. Ada? Terkait dengan agreement in disagreement. Persetujuan dalam ketidaksetujuan itu. Atau mungkin belum paham, boleh silakan. Yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan. Ada? Lanjut dulu, Pak. Belum ada. Belum sepertinya, Pak. Hah? Boleh, silakan. Lanjut dulu, Pak. Oh. Oke. Begini. Ada istilah yang digunakan oleh orientalis, khususnya di sini saya sebut umpamanya Marcel Hudson. Nah, Marcel Hudson itu menggunakan istilah Islamicate Islamdom. Apa yang dimaksud dengan Islamic dan apa yang disebut atau Islam lah. Pertama disebut dengan Islam, apa dengan Islamicate dan Islamdom. Nah, dia sebenarnya ingin membedakan mana yang disebut dengan ajaran, ya, mana yang disebut sebagai pengaruh dari ajaran itu, dan
apa yang dimaksud dengan wilayah kekuasaan Islam. Islam itu ajaran. Artinya ada nilai-nilai yang disampaikan oleh agama Islam ya, melalui sumber ajarannya. Nah, di situ ketika Islam dipahami, dipelajari, dipahami, dihayati, diamalkan, itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri, bisa menjadi tradisi, bisa menjadi suatu tabiat ya yang dia gunakan dalam istilah Islamicate ya. Jadi maka di situ ketika Islam dipahami, dipelajari ya, kemudian diamalkan, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, itu menjadi pemahaman yang meluas, ya, Islamicate. Nah, ketika pemahaman yang meluas, merambah wilayah yang lebih dari sebelumnya, terus-menerus bertambah, maka bisa menguasai suatu wilayah. Nah, wilayah kekuasaan itu terkait dengan politik. Makanya di situ Islam tidak lagi menjadi ajaran ansih, murni saja, ya. Tapi Islam di situ sudah sebagai sebuah kekuatan politik. Makanya dia menggunakan istilah Islamdom. Islam, Islamicate, Islamdom. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, Islam datang, Islam berkembang, Islam sebagai kekuatan politik gitu. Nah, Marcel Hudson di dalam bukunya The Picture of Islam ya, itu beliau mengungkapkan bahwa di dalam memahami ajaran Islam itu harus memisahkan dengan tiga istilah itu. Jangan serampangan. Sebab kalau serampangan akan memunculkan pemahaman yang kurang tepat. Contohnya apa yang dipahami oleh Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht ya. Yang dia contohkan ya. Joseph Schacht dan Ignaz Goldziher itu kan pernah mengatakan begini, bahwa umat Islam dalam kehidupan sehari-hari tidak sejalan dengan sumber ajaran Islam. Yang sering saya berkali-kali saya sampaikan, Goldziher maupun Schacht ya menganggap bahwa umat Islam tidak sejalan dengan sumber ajaran Islam dalam perilaku kesehariannya, itu karena dia melihat dari sisi idealitas atau dari sisi teks atau nas ya, ya. Dari sisi nas kemudian melihat di lapangan. Ya. Contohnya Islam itu kan melarang membunuh sesama mukmin. Ya. Bahkan di situ dikatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan ya, fajazauhu jahannam. Barang siapa membunuh sesama mukmin ya, maka ia akan diganjar dengan neraka jahanam gitu loh. Itu artinya dosa, nggak boleh. Tapi prakteknya di dalam kehidupan, kita lihat sahabat besar Nabi saja itu dibunuh oleh sesama mukmin. Gitu. Umpamanya Umar oleh Abu Lu'lu juga yang notabene adalah Muslim. Kemudian Utsman itu juga dibunuh oleh gerombolan penyerang dari Mesir, juga mukmin. Kemudian Ali, Muljam. ya Abdurrahman bin Muljam. Nah itu kan Muslim juga mukmin. Nah makanya kemudian dia menyimpulkan umat Islam
di dalam kehidupan sehari-harinya tidak sejalan dengan sumber ajaran Islam itu loh. Itulah yang kemudian dianggap menyakitkan karena berarti memukul rata gitu. Nah, artinya dia membuat sebuah kesimpulan tetapi premis-premisnya tidak menggambarkan keseluruhan itu. Artinya tidak detail. Nah, disitulah makanya ada kesalahan di dalam menyimpulkan. Nah, Marcel Hudson itu mengkritik kelompok ini yang Yosef Satz, kemudian Ignaz Kulsihar itu dalam rangka tadi bahwa kita perlu berbicara secara fenomenologis. Bagaimana kita membicarakan Islam itu dilihat bagaimana dipraktekkan oleh umat Islam, tapi tanpa harus menjudge, ya, membandingkan dengan nas gitu. Gitu, ya. Jadi ada semacam apa? Koreksi dari kalangan mereka. Maka Marcel Hudson itu membuat 3 istilah dalam rangka untuk memahami Islam dan umatnya. Islam, Islamicate, Islamdom. Gitu. Islam datang, Islam berkembang, Islam sebagai kekuatan politik. Gitu. Nah, di dalam mengkaji Islam, itu ada istilah outsider dan insider. Nah, outsider itu artinya Islam ditinjau oleh para sarjana non-Muslim. Itulah yang disebut dengan outsider. Artinya Islam ditinjau dengan disiplin ilmu-ilmu yang dikembangkan oleh orang-orang Barat. Kalau insider artinya kajian Islam yang dilakukan oleh para sarjana Muslim, internal Islam itu sendiri gitu. Makanya ada kata istilah outsider dan insider. Oke, sampai sini istilah-istilah yang tadi dikumpulkan sudah paham? Silakan kalau belum paham tanyakan. Saya berharap Anda itu memperhatikan dan kemudian bila belum paham boleh bertanya. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Apakah ada, Pak, pendekatan metodologis utama yang digunakan dalam studi Islam kontemporer? Ya, malah justru kalau kontemporer sekarang banyak pendekatan-pendekatan metodologis yang digunakan oleh para pengkaji Islam. Tapi pada prinsipnya para sarjana yang mengkaji Islam sudah mulai lebih cenderung secara bijak, secara fenomenologis. Artinya berbicara tentang Islam atau mengkaji tentang Islam, melihat bagaimana fenomena, bagaimana Islam itu dipahami oleh umatnya. Nah itu saya kira lebih bijak, lebih arif, karena si peneliti nanti tidak menjudge, wah ini salah, tidak sejalan dengan sumber ajaran Islam. Ini sejalan itu loh. Nah, lebih pada fenomenologis dan sosiologis. Ya. Atau kalau kita gunakan istilah normatif dan historis, nah disitulah bahwa pengkaji tentang Islam sekarang ini semestinya sudah harus mengkaji Islam secara historis maupun secara filosofis mungkin bisa jadi, kemudian secara historis dan secara normatif. Normatif itu berarti secara teksnya seperti apa misalnya. Nah, kemudian juga sekarang ini sudah banyak disiplin-disiplin ilmu lain yang memungkinkan bahwa Islam itu bisa ditinjau dari berbagai
aspeknya. Makanya dulu ada orang mengkaji tentang Islam atau menulis buku tentang Islam ditinjau dari aspeknya. Jadi Islam itu bisa ditinjau secara filosofis, secara historis, kemudian secara normatif, dengan pendekatan disiplin ilmu lain, semuanya secara feminisme, dari perspektif ilmu-ilmu sosial, maunya secara sosiologis, antropologis. Artinya kalau kita melihat perkembangan kajian Islam sekarang ini sebenarnya dari sisi metode lebih luas, lebih banyak. Karena banyak alternatif yang bisa diambil oleh para peneliti di dalam mengkaji Islam. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh masyarakat atau dunia akademik. Saya kira itu Mas ya. Oke. Yeah. Silakan ada yang lain. Ada? Oke Pak, izin bertanya. Silakan Mas Lamran. Ini tentang masalah Islam ya Pak. Mulai dari sejak Nabi Adam itu kan ini yang saya belum jelas itu katanya Islam kan sudah ada sejak Nabi Adam dan sekarang jadi agama Islam. Itu mohon penjelasan masalah Islam yang mulai dari Nabi Adam seterusnya sampai jadi agama. Ya, oke. Begini Mas. Itu yang banyak sekali ada pertanyaan seperti itu Pak. Oke, begini Pak. Jadi Ya. kata al-Islam itu punya makna banyak. Ada artinya Islam itu bisa berarti selamat, bisa berarti kepasrahan total, gitu. Ya. Kemudian ada al-Islam yang dibakukan sebagai sebuah agama. Nah, pertama dari pengertian al-Islam yang berarti kepasrahan total. Makanya di dalam Al-Quran ketika ada penyebutan Muslim, ya, itu artinya itu kepasrahan total. Nah, yang dimaksud kepasrahan total itu begini. Nabi-nabi dari sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, mereka itu pertama yang jelas bertauhid, mengesahkan Allah, itu loh, la ilaha illallah. Nah, tidak memusyrikannya, tidak menyekutukannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Nah, kemudian memasrahkan dirinya pada ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan sebagai seorang muslim, Pak. Makanya Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai Nabi Muhammad mereka adalah muslim. Nah, mereka dikatakan muslim. Nama agamanya, ya kalau menggunakan istilah agama yang ada di zaman Nabi Muhammad, ya Islam. Nah, tentu ya kita tidak bisa memukul rata bahwa agama mereka itu Islam. Islam dalam pengertian yang baku seperti sekarang, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini ada konsep pembakuan itu. Tapi makna generiknya ya itu adalah kepasrahan total. Wa ana muslimin, umumnya. Wa ana muslimun. Nah, itu tuh berarti penyebutan bahwa si pelakunya, orang yang disebut di dalamnya adalah mereka orang yang tunduk, patuh, pasrah total kepada ketentuan-ketentuan Allah. Nah, itulah yang disebut muslim. Nah, sekarang ini ketika Islam sudah dibakukan menjadi nama agama, bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad, nah itu yang kemudian seolah-olah menutup.
Ya, tentu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah lebih lengkap dibandingkan risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Karena Nabi Muhammad itu adalah penyempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah itu Nabi Muhammad itu penyempurna ajaran agama-agama sebelum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sendiri gitu loh. Tapi prinsipnya ajaran agama atau ketentuan Allah yang diberikan kepada para nabi dari Adam sampai Nabi Muhammad adalah pertama mengajarkan tentang keesaan Allah, ya. Qul huwallahu ahad itu loh. Ya, la ilaha illallah, ya. Nah itu. Kan kalau zaman Nabi Adam tentu bukan Muhammadur Rasulullah kan? Ya, Ya. Pak. Iya, jadi la ilaha illallah itu ajaran yang prinsipnya. Ya. Tiada Tuhan selain Allah, gitu loh. Artinya hanya mengesahkan itu. Ahad itu. Nah, orang-orang yang pasrah, orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada tandingan, kemudian memerintahkan pada ajaran-ajaran para nabi-nabi terdahulu dan para nabi terdahulu mengajarkannya kepada umat dan mencontohkannya di tengah-tengah mereka. Nah, itulah dia atau mereka itu adalah seorang muslimun, gitu loh. Ya. Ya, jadi kemudian ada orang mengatakan kalau muslimun berarti dia Islam. Iya. Iya, orang yang selamat. Iya, mereka adalah orang-orang selamat. Jadi jangan ditangkap begini, Pak. Loh, kalau mereka sebagai seorang muslim berarti ya beragamanya Islam. Nah, seperti nanti angan-angan kita, pikiran kita ya sama dengan umatnya Nabi Muhammad sekarang ini gitu loh. Ya. Ya tentu berbeda konsepnya. Maksud konsep dalam pengertian penyebutan sebagai muslim seperti konsep yang sekarang ya tentu beda. Nah, tapi makna generiknya tadi adalah para nabi itu adalah seorang muslim karena mereka itu adalah orang-orang yang mengesahkan Allah dan pasrah secara total kepada ketentuan-ketentuan Allah. Itu prinsipnya. Saya kira itu ya Mas ya, Pak Ramlan. Iya, Pak. Siap. Ada yang lain? Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Boleh, monggo. Tadi dalam pengkajian Islam ada istilah outsider dan insider. Nah, Iya. kajian Islam secara insider itu tokoh-tokohnya siapa saja, Pak? Dan apakah dalam kajian tersebut ada tahapan-tahapannya juga? Oh. Ya. Ya tentu kalau orang belajar itu akan ada tahapan keilmuannya, Bang. Nah, ketika orang belajar tentang Islam tentu awalnya adalah harus memiliki kemampuan ilmu-ilmu keislaman. Ya. Dari mulai ilmu alat sampai pada substansi. Nah, insider, para pengkaji Islam dari dalam itu sebenarnya banyak. Umpamanya, ini yang dimaksudkan kajian Islam ala studi orang Barat ya, studi sarjana Barat yang kritis itu ya. Jadi tidak membaca ajaran Islam itu hanya menerima begitu saja, tidak, tapi dikritisi. Umpamanya kita mulai tahu bagaimana Fajlur Rahman, seorang sarjana Amerika yang berasal dari Pakistan. Nah, beliau tuh mengkaji tentang Islam dari berbagai aspek, ya, dan kritis, rasional, lebih pendekatan rasional. Kemudian ada juga Muhammad Arkoun yang dari Prancis, yang keturunan Aljazair. Juga dia mengkaji Islam dengan pendekatan
sosiologis, dengan pendekatan ilmu-ilmu barat yang berkembang. Nah, artinya yang dimaksud dengan insider itu adalah Islam ditinjau oleh para sarjana Islam sendiri. Tentu kajiannya dengan kajian kritis, tidak hanya menerima begitu saja. Ada kritik-kritik yang dibangun, sehingga nilai rasionalitas itu lebih dikedepankan di situ. Nah, umpamanya Muhammad Syahrur yang dari Syria itu, ketika dia contohnya nih ya, saya sangat tertarik itu dengan kajian Muhammad Syahrur rupanya. Dia itu seorang ahli geodesi, ahli tentang tanah, ya, yang dia dari Syria sudah hafal Quran lah jelas. Kemudian melanjutkan studi di Uni Soviet dulu tuh, Rusia ya. Makanya ahli insinyur lah, insinyur. Tapi saya tertarik ketika dia membahas tentang Al-Quran. Istilah nuzul ya, terus apa istilah di dalam Al-Quran itu tidak dipukul rata. Kata anzala dengan nuzul itu akan berbeda. Nah, dan yang saya tertarik itu begini, ketika dia membahas tentang hukum. Contohnya, dalam memahami hukum Islam, dalam Islam itu ada namanya hukum qisas. Dalam hukum qisas itu kan ada batasan tertinggi dan batasan terendah. Ada yang disebut dengan haddul a'la dan haddul adna. Gitu loh. Apa maksudnya? Haddul a'la, batasan tertinggi qisas itu adalah orang membunuh akan dibunuh. Ya kan? Artinya orang yang membunuh itu hukumannya ya dibunuh lagi. Sama gitu. Itu batasan tertingginya. Nah, batasan terendahnya apa? Ma'fu. Ketika si pembunuh itu dimaafkan oleh ahli waris atau keluarga yang terbunuh itu, nah, ya dia bisa bebas. Ini batasan terendahnya. Nah, antara batasan tertinggi dan batasan terendah itu, ya, itu kan ada ruang yang banyak, yang panjang itu loh. Antara batasan tertinggi dan batasan terendah. Dihukum qisas atau dimaafkan. Nah, wilayah yang luas itu antara haddul a'la dan haddul adna itulah wilayah ijtihadiyah. Makanya di situ hakim punya hak, punya otoritas untuk menentukan bahwa pembunuh itu dihukum apa saja. Itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim ketika membaca fakta, ya, membaca bukti-bukti fakta di lapangan, melihat kejadian-kejadian yang dihadapinya. Nah, disitulah hakim akan memutuskan hal-hal dalam kasus yang sama, tetapi bisa keputusannya berbeda-beda. Ya, karena tadi ada wilayah yang longgar. Ada wilayah yang disebut wilayah ijtihadiyah. Ya. Nah, ini contoh ya, pengkaji di dalam insider. Ya, kalau ya insider itu umumnya seperti filosof Pakistan, Muhammad Iqbal, ya kan? Artinya orang sarjana-sarjana muslim yang mengkaji tentang Islam dengan pendekatan Islamic studies yang intinya adalah mengkaji Islam secara kritis, tidak hanya sam'an wa ta'atan, tapi melihat secara rasional. Nah, begitu juga nanti kalau kita melihat outsider. Kalau outsider itu adalah para sarjana non-muslim yang mengkaji tentang Islam. Mulai dari Ignaz Goldziher, Joseph Schatz, ya, kemudian John L. Esposito, ya, Maurice Bucaille, ya, banyak sekali sebenarnya.
Bahkan sampai sekarang juga masih banyak. Nah, Hefner, ya kan? Greg Barton, ya banyak. Sampai sekarang masih banyak. Termasuk Martin van Brunissen yang dari Belanda gitu. Sekarang masih rutin masih datang ke Indonesia untuk mengaji perkembangan Islam di Indonesia. Ya, saya kira itu Mas ya. Insider dan outsider. Ada lagi? Saya kira banyak hal-hal yang perlu kita tahu supaya kita jangan menjadi orang kagetan. Loh, kok begitu? Loh, gitu, jangan begitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan ada dijelaskan tentang salah satu pendekatan-pendekatan sekarang kan sudah banyak. Salah satunya ada pendekatan melalui filosofis, historis, dan lain-lain. Melalui filosof dan sejarah itu beda apa sama ya? Saya belum paham. Ya, secara filosofis dan historis tentu beda, ada bedanya. Kalau historis, ya lebih pada berdasarkan peristiwa-peristiwa masa lalu. Artinya catatan-catatan peristiwa yang sudah lewat dulu, hingga sekarang. Nah, itulah yang dijadikan patokan. Namanya orang mengkaji secara historis itu berarti bagaimana peristiwa-peristiwa itu dibaca. Kalau orang berbicara atau membahas tentang Islam secara historis berarti melihat bagaimana Islam itu dipahami umat Islam, bagaimana Islam itu dalam prakteknya, bagaimana Islam itu menjadi sebuah kekuatan. Makanya nanti ada sejarah politik, ya tentang kekuasaan-kekuasaan, nanti ada kerajaan-kerajaan atau sistem khilafah, ya. Kayak model di zaman dulu kan ada Al-Khulafaur Rasyidun, kemudian ada sistem khilafah Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, Al-Muwahhidun, Al-Murabbitun, ya. Kemudian Ayyubiyah, tuh Mamalik. Dulu banyak sekali kerajaan yang ya orang menyebut ada Mamluk, Mamalik, ya. Mamalik. Nah, di situ artinya orang melihat Islam itu secara historis, artinya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dilalui. Artinya berdasarkan catatan-catatan yang pernah terjadi, ya, dilakukan oleh umat Islam. Itu yang dimaksud dengan pendekatan historis. Nah, nanti kalau filosofis itu mengkaji Islam berdasarkan pola pembahasan filsafat. Contohnya, di dalam filsafat itu kan ada namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi itu berbicara tentang hakikat. Kalau kita berbicara tentang Islam, berarti apa sih hakikat Islam? Nah, kemudian secara ontologis, epistemologis. Nah, secara epistemologis bagaimana metode yang bisa digunakan dalam mengkaji Islam? Artinya membicarakan tentang seluk-beluk, asal muasal. Nah, itulah yang dimaksud wilayah epistemologi. Kemudian ada aksiologi. Apa sih manfaatnya mempelajari Islam itu? Nah, di situ nanti bisa juga mengkaji Islam berdasarkan pandangan para filosof atau tokoh-tokoh filosof, pemikiran-pemikiran para filosof. Nah, itulah yang dimaksud dengan pendekatan filosofis. Ya memang ada titik singgung, ya titik singgungnya bisa jadi pada
peristiwa masa lalunya itu. Para filosof kan ya hidup pada masa lalu. Ya, filosof-filosof yang masa lalu gitu loh. Berarti kan ada unsur historisnya. Berkaitan ya Pak jadi. Iya, ada sedikit kaitannya. Tapi dari Bahkan secara historis juga mungkin nantinya bersambung dengan kajian kewilayahan juga ya Pak. bisa. Geografis. Iya, kalau mau dikaitkan kan mesti ada. Jadi kalau orang berbicara tentang pengaruh, ya, dampak itu sebenarnya hubungan itu ada. Cuman nanti kan berbicara seberapa besar hubungan itu, ya kan? Besar kecilnya. Nanti yang ada adalah besar kecilnya. Kalau dipaksakan ada hubungan, ya pasti ada hubungan lah. Nah gitu. Nah, pendekatan-pendekatan itu sebenarnya kan untuk membedakan bahwa kajian Islam itu sebenarnya didekati dengan pendekatan apa. Kalau umpamanya pendekatannya wilayah atau area studies, ya, itu kan bisa melihat bahwa Islam yang ada di Indonesia, Islam ada di Rusia, Islam ada di Cina, ya, Islam Cina, Islam maksudnya Islam yang berkembang di negara Cina, Islam yang berkembang di negara Indonesia, Islam yang berkembang di Rusia, Islam yang berkembang di Amerika gitu. Itu yang maksud dengan area studies. Ya, Islam dengan pendekatan area studies. Ya artinya bahwa umat Islam di Indonesia tentu memiliki cara pandang pemahaman yang sedikit berbeda di dalam mengamalkan sumber ajaran Islam. Ya, ini terkait dengan pemahaman al-fiqhu gitu loh. Nah, contohnya begini. Kenapa Islam di Indonesia lebih toleran dibandingkan dengan pemahaman Islam yang di luar? Makanya dikenal ada teroris, ada agak keras, radikal, atau fundamentalis gitu loh. Nah, itu terpengaruh juga oleh tradisi budaya yang berkembang di negara masing-masing. Indonesia itu kan ya memang budayanya santun, lebih ramah, lebih. Contohnya gini, Anda jangan kaget. Kalau orang Arab, ya orang Arab itu seorang istri manggil ke suaminya itu dengan namanya saja itu sudah biasa. Mengasihkan sesuatu pakai tangan kiri sudah biasa. Tapi jangan coba kalau di Indonesia. Di Indonesia kan seorang istri menyebut namanya itu kan wah, nggak sopan banget. Sangat tidak sopan. Ya umpamanya ke Pak Ramlan dipanggil oleh istrinya, ya Ramlan gitu. Nah, itu kan wah tabu sekali kalau di Indonesia. Kalau orang Arab itu biasa. Maka saya sempat kaget di saat ada tamu dari Amerika, masih keturunan Arab, seorang profesor membawa istrinya ke sini waktu itu di Medan. Ya, saya lupa namanya. Beliau itu seorang profesor di Temple University Amerika. Itu istrinya memanggil suaminya tuh dengan namanya, ya Ismail gitu. Loh, ya kita orang Indonesia kan ada kalau orang kita kan mesti manggil ayah atau abi, itu kan. Di sana enggak. Makanya kalau ada tradisi seperti itu tuh hal yang lumrah biasanya tergantung pada kondisi di wilayah itu sendiri. Jadi Anda jangan kaget ya, nanti jangan kaget kalau ada orang di luar kita, di luar bangsa Indonesia melakukan atau hubungan ya, komunikasi antar mereka itu seperti seolah-olah kayak orang lain itu. Nah, itu hal yang lumrah, hal biasa. Contoh lain, saya pernah mendengarkan kuliah Prof. Harun Nasution. Nah, ada seorang teman menanyakan, loh,
itu perang Jamal. Perang Jamal itu kan perang antara Siti Aisyah dan Ali. Ali bin Abi Thalib kan? Betul. Ya. Hmm. Nah, loh itu berarti menantu sama ibu kan, ibu tiri gitu loh, ibu lah. Nah, kok sampai terjadi seperti itu gitu loh. Nah, baru pernah menjelaskan Anda itu jangan punya prasangka, punya perkiraan bahwa pemahaman kedekatan antara menantu dan anak tuh seperti di Indonesia. Kalau di sana di Arab ya biasa-biasa saja. Kalau di Indonesia kan seorang menantu kepada ibu mertua kan hormat sekali. Artinya lungguh lah. Di sana biasa-biasa saja sama. Oh, nah di situ. Makanya kenapa di dalam tradisi fikih seperti ada istilah li'an, zihar itu loh. Anda tahu kan zihar itu apa? Tahu? Di dalam fikih kan kita ada namanya hukum zihar yang menyamakan punggung istrimu dengan punggung ibumu kan? Nah, Wah, ya. iya kan? Nah itu zihar. Nah, bagi kita kan ya biasa-biasa saja lah, nggak menjadi sesuatu persoalan. Nah, tapi Arab itu menjadi masalah gitu. Makanya kok ada hukum zihar. Sampai-sampai ada pembahas tentang studi Islam itu. Nah, bagaimana kalau kita menyamakan ibu jari ya? Ibu jari istri dengan ibu jari ibumu gitu. Sampai begitu. Nah, ya, akhirnya kalau berpikir bebas bisa muncul artinya pemikiran-pemikiran yang liar seperti itu loh. Nah, itu karena ada kaitannya dengan tradisi masyarakat itu sendiri. Makanya muncul hukum-hukum fikih ya. Akibat dari sentuhan antara Islam dengan budaya lokal itu. Nah, seperti sekarang ini nanti akan muncul bagaimana fikih perempuan, fikhun nisa, ya kan? Nanti ada fikih mubadalah, ada fikih. Ya ini terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Ya, saya kira itu ya. Jadi ada persentuhan, persinggungan antara Islam dengan budaya setempat juga akan memunculkan pemahaman-pemahaman. Ya. Nah, masyarakat kita karena budayanya santun, lebih toleran, maka lebih lembutlah pemahaman umat Islam Indonesia dibandingkan dengan pemahaman umat Islam Timur Tengah umpamanya. Kalau tidak sama bilang kafir, musyrik, ya, bid'ah dan lain sebagainya. Gitu. Kita kan nggak begitulah. Bahkan bagaimana menghormati mereka. Kita tidak mau menggunakan istilah kafir lah. Karena katanya mereka agak panas itu telinganya. Ya masih nyaman katanya digunakan non Islam itu atau non Muslim. Ya silakanlah, nggak masalah bagi kita. Tapi kan kawan-kawan yang kaku, wah yang Al-Qur'annya bilangnya begitu kok. Nah, itu kan. Nah, ini terkait dengan pemahaman. Kan bilangnya gitu. Ada beberapa kawan yang kencang sekali itu ketika memahami ada istilah tadi yang dimunculkan oleh PBNU umpamanya. Jangan menggunakannya. Artinya jangan menggunakan istilah kafir karena mereka merasa tidak nyaman. Ya oke. Cari istilah lain yang kita bisa menjadi orang yang toleran dalam pengertian tidak menyinggung sehingga akan memunculkan pertikaian di antara kita. Maka Adi pilih pilihan-pilihan kata atau diksi yang lebih nyaman bagi kita semua. Maka ada keputusan bahwa
untuk menyebutkan orang di luar kita, orang muslim di luar Islam, makanya dengan non-muslim saja. Dan mereka namanya mau menerima itu. Dan lebih nyaman menggunakan itu katanya. Ya, saya kira itu ya. Silakan yang lain. Tanya Bapak izin. Monggo, monggo. Ya. Maaf terkait meskipun tidak masuk tema kali ini, akan Ya. tetapi ada semacam irisannya. Jadi kami coba untuk memohon pendapat Bapak terkait yang sedang viral saat ini. Tentunya dari akhir tahun 2022 maaf, sampai sekarang ini tentang polemik penelitian nasab yang dilakukan oleh Kiai Imad Banten. Tentunya sangat viral dan ramai, Ya. kill wal call terdapat di dalamnya. Untuk itu saya minta mohon untuk menanyakan yang pertama tentang penelitian nasab tersebut, apakah masuk dalam kategori metodologi studi Islam? Yang kedua, bagaimana pendapat dan pandangan Bapak terkait hal tersebut? Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Pak siapa ini? Pak Abdul Wahid. Pak Ariful? Watoni, Bapak. Apa? Pak Ariful Watoni. Ariful Watoni. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari cara kerja apa yang dilakukan oleh Kiai siapa? Imaduddin. Nah, Kiai Imaduddin itu ya menggunakan metode mustalahul hadis. Artinya ilmu sanad itu. Ya. Beliau itu kan meliti. Artinya dari sisi sanad itu kan yang namanya mengkaji tentang sanad itu, Pak. Ya, ahlinya dulu ada orang Indonesia yang di Arab Saudi namanya Syekh Yasin Al-Padani, Al-Fadhani. Itu orang Padang sebenarnya. Masih keturunan Padang. Itu hafal itu. Jadi ketika meneliti nasab itu artinya meneliti sanad dulu. Kita berbicara sanad dulu. Sanad dalam hadis. Itu dilihat. Kalau meneliti tentang sanad itu dilihat si A, si Fulan. Si Fulan tuh anaknya siapa, lahir kapan. Nah, kemudian gurunya siapa, guru-gurunya. Berapa hadis yang diriwayatkan. Kemudian berapa murid-muridnya. Gitu. Sampai detail itu memang hebat sekali orang hadis. Jadi kemudian nanti dilihat juga dia memiliki sifat dhobit thiqah ya, atau tidak. Itu dilihat. Sehingga nanti akan menentukan sahih tidaknya sebuah hadis. Gitu. Karena nanti sahih itu ada sahih bil matni, ada sahih bis sanad. Gitu ya. Nanti ada kalanya sahih secara sanad, tetapi tidak sahih secara matan, atau sebaliknya. Tergantung di dalamnya. Nah, ini terkait dengan sanad para habib. Ya kan Pak? Habaib. Bentuk jamaknya. Habibun, nanti kekasih. Ya. Bisa jadi di situ ada unsur yang mengasihi dan dikasihi. Gitu loh. Nah, kata Habib atau istilah Habib itu sebenarnya itu ada yang kemudian mengkoneksikan bahwa Habib itu adalah sebutan untuk keturunan Nabi. Gitu loh. Atau dzurriyyah Nabi. Nah, kemunculan Kiai Imaduddin mengkaji tentang sanad habaib itu, saya melihat ada fenomena ada Habib-Habib yang sombong, Habib-Habib yang arogan, yang mengecilkan para Kiai NU umpamanya. Itu awalnya. Bahwa yang lebih mulia itu Habib. Kiai itu, wah, jauh katanya. Loh, emangnya yang menentukan kehebatan seseorang itu karena turunannya atau amal solehnya atau perilakunya. Nah, ternyata Habib itu kan memang keturunan Nabi
Tapi bukan jaminan bahwa keturunan Nabi itu orang-orang yang soleh gitu loh. Tergantung nanti gitu. Nah, karena itu punya tanggung jawab bahwa yang namanya keturunan Nabi itu maka harus menjaga akhlak, menjaga perilaku. Nah, itu yang lebih utama. Karena Nabi Muhammad kan dinyatakan oleh Allah wa innaka apa? Khuluqun azim, ya kan? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu dengan apa? Taukid kan? Ada inna, ada kemudian la gitu loh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak itu loh. Jadi Habib itu sebenarnya lebih mengedepankan pada akhlak, ya. Makanya punya tanggung jawab akhlak, menjaga akhlak, ya, Nabi itu. Nah, maka kalau ada orang ngaku Habib tapi perilakunya tidak sejalan dengan perilaku Nabi, ya itu Habib-Habiban gitu loh. Nah, justru yang lebih utama itu adalah akhlaknya. Nah, kenapa? Ya coba saja kita lihat keturunan atau kakek neneknya Nabi Muhammad itu kan Hashim, ya? Hashim. Iya, Hashim. Nah, dari keturunan Hashim juga nanti ada yang jeleweng atau. Nah, nanti kita lihat nasib pamannya Nabi, siapa? Abu Lahab, kan? Abu Jahal. Nah, iya, gitu. Artinya masih keturunan apa namanya, masih satu keturunan dengan Nabi, tapi karena perilakunya buruk ya tidak masuk, ya. Gitu loh. Bahkan ketika beda akidah itu bisa memotong nasab gitu loh. Artinya memotong masa dari sisi haknya gitu loh. Seperti anak ketika murtad, ya kan? Anak murtad itu tidak mendapat waris dari keluarganya, dari orang tuanya. Nah, sebenarnya begini, kalau saya lihat Kiai Imaduddin itu ingin membedakan untuk mengkaji bahwa keturunan Nabi itu, kan Habib itu ada yang memang Habib karena apa ya namanya, label. Kemudian ada Habib yang memang keturunan atau zuriat Nabi. Ini punya konsekuensi, gini loh. Punya konsekuensi kalau namanya Habib yang zuriat Rasulullah, berarti dia tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat. Itu loh. Tapi kita tahu ada beberapa, ya mungkin oknum, bisa dikatakan oknum lah, Habib yang minta sedekah dari orang-orang Muslim kan? Ya nggak Pak? Ada nggak? Menurut pengetahuan Bapak semua itu? Banyak malah Pak, banyak. Nah, itu sebenarnya kan kalau Habib beneran itu justru malah kadang memberi. Karena mereka berdakwah, menjaga muru'ah, menjaga perilaku Nabi. Karena berdakwah. Dan keturunan Nabi itu kan nggak boleh nerima zakat dan nerima sedekah kan Pak? Ya. Nah, makanya kalau tadi ada orang ngaku Habib, zuriyah Nabi, tapi minta-minta. Kalau nggak minta duit, minta barang, kadang-kadang minta dikawinkan. Ya nggak? Ada nggak Pak Otoni? Gimana Pak? Ada kadang Habib yang minta kepada orang-orang kita, ya kita tahulah, seperti kakek nenek saya itu hormat sekali pada Habib. Makanya ketika Habib datang, wah, saya kecil itu saya melihat betapa hormatnya kepada orang-orang yang aku Habib itu dihormati oleh kakek nenek saya. Ya, minta apapun selagi bisa memberikan, berikan. Nah, tapi ada juga gitu katanya, kalau nggak minta uang, minta materi, minta juga dinikahkan itu loh Pak. Itu saya dapat informasi dari kawan-kawan loh. Waduh, oh ya gitu ya. Wah,
Makanya ini curiga, apa benar perilaku Habib seperti itu? Nah, yang saya dengarkan juga dari Prof. Quraish Shihab. Prof. Quraish Shihab itu kalau dari sisi kenasaban ya beliau masih zuriyah Nabi karena ada katanya ada keturunan masuk. Tapi beliau itu enggan menggunakan nama Habibnya itu karena termasuk orang yang malu melihat ada perilaku-perilaku Habib yang tidak sesuai dengan semestinya gitu. Yang semestinya harus menunjukkan perilaku Nabi, tapi justru mengandalkan keistimewaan perilaku perlakuan masyarakat terhadap mereka kemudian memanfaatkannya itu. Nah, di situ bahkan ada yang seorang ngaku Habib kemudian santrinya harus mencium kakinya gitu kan. Wah, terlalu kayak orang Hindu kan. Iya katanya nggak boleh musyrik tapi wah memaksa gitu. Santri-santrinya harus mencium kaki. Apa-apaan itu yang viral di medsos itu. Seorang Habib. Makanya sekarang kan agak limpung. Para Habib yang benar itu agak pusing juga. Karena dicemari oleh perilaku sebagian orang yang ngaku Habib yang perilakunya tidak tepat, yang tidak sejalan dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kemudian ada orang yang kritis ingin melihat aspek itu. Nah, termasuk ya Imaduddin itu yang ingin melihat itu. Kita jangan terlalu gampang menghargai orang yang mengaku Habib-Habib itu, ya. Karena setelah beliau kaji justru malah orang-orang yang mengaku Habib di Indonesia itu sebenarnya setelah ditelusuri secara nasab ada keterputusan gitu loh. Ada seorang nama yang menurunkan Habib di Indonesia ini ternyata setelah dilacak tidak ada gitu loh. Nah, itu kesimpulan Gus Imad. Akhirnya wah berarti ada ketidaksinkronan gitu loh. Nah, bahkan sampai mengusulkan kalau begitu silakan aja di tes DNA gitu. Nah, menurut Kiai Imad tes DNA kalau DNA-nya Nabi itu G apalah itu G atau apa? Nah, kalau itu J J1. nah J1 ya. Nah, makanya berarti kalau bukan J1 ya lain. Nah, tetapi ada trouble juga Pak terkait dengan masalah DNA. Ya. Ternyata orang ketika diuji DNA, kita ini bisa jadi tidak sesuai dengan dugaan kita, Pak. Contoh, Habib Hussein Ja'far itu yang anak muda itu, Habib muda yang suka viral di medsos tuh ya. Nah, yang dari Madura. Itu setelah dites DNA, ternyata dia itu malah justru dari DNA-nya lebih kuat ke Yahudi, Pak. Makanya nah, contoh lain, Najwa Shihab, putrinya Prof. Quraish Shihab. Nah, dia itu tes DNA, ternyata setelah dites DNA, malah justru dia bukan keturunan Arab, tapi lebih kuat Cinanya, Pak. Unsur Cinanya, gitu kan. Namanya itu loh. Ya orang sekarang itu sudah campuran. Ya kita-kitaan ini mungkin ada unsur Cinanya, Arabnya, ada ya macam-macam lah. Nah, karena nenek moyang kita itu kan dulunya pendatang, ya. Ketemu di jalan dengan dalam perjalanan hidupnya pernah nikah dengan orang Cina, dengan orang Arab, orang Yahudi, wah macam-macam. Jadi kalau sekarang memang agak ribet Pak kalau berbicara tentang DNA juga. Ya, artinya ya sekarang ini kita sebagai umat Islam kritis dalam pengertian jangan mudah juga nurut mengikuti apa yang dikatakan oleh orang yang ngaku-ngaku dirinya Habib ya. Karena ternyata
tidak semua orang yang ngaku Habib itu perilakunya sesuai dengan perilaku Nabi. Ya, harus kritis. Artinya ya jangan mudah lah. Karena dulu ada juga orang yang ngaku masih Habib, tukang ngobati ternyata cabul kan gitu. Nah itu ya sebenarnya oknum. Nah tapi dari sisi kajian ilmiah, Kiai Umuddin ya termasuk kajian ilmiah karena beliau mendekatinya dengan pendekatan silsilah, karena kajian tentang silsilah itu ada ilmunya. Ya termasuk itu dalam nasab atau sanad itu, dalam hadis itu. Saya kira itu ya Pak Watoni. Siap Bapak, terima kasih sekali. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Oke. Silakan yang lain. Saya Pak. Ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Pak dari Pemalang ini. Ya, monggo. Saya mau bertanya mengenai ini Pak, mengenai istilah Islam Nusantara ya. Ya. Mungkin ini sudah pro kontra bagi kebanyakan, mungkin ini suatu yang biasa lah, ya, tidak dipermasalahkan. Tapi mungkin bagi beberapa kaum itu ya, mempermasalahkan. Intinya ya Islam, nggak usah ada embel-embel Nusantara itu. Yang saya tanyakan, apakah Islam Nusantara itu hasil dari metode studi Islam, Pak? Itu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ya kalau ditanyakan apakah itu dari hasil studi Islam, dari sisi kajian bisa jadi. Saya katakan bisa jadi karena mereka-mereka yang memberi nama label Nusantara itu setelah mengkaji tentang Islam di Indonesia. Nah, dan bagi orang yang menentukan itu kan sebenarnya berawal dari PBNU, Kiai Said Akil Siraj ya, dan kawan-kawan yang ingin memberi sebuah predikat atau dalam pengertian ada kekhasan gitu ya. Kekhasan Islam yang dianut oleh orang-orang di Nusantara. Itu maksudnya. Jadi bukan sebagai sebuah ajaran baru, tidak. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi Islam yang secara fiqhiyah itu dipahami oleh masyarakat Islam yang ada di Nusantara ini. Maka beliau memberikan ciri, memberikan label Islam Nusantara. Jadi bukan memberikan satu ajaran baru dari Islam, tidak. Kalau ditarik dari sisi pemahaman, oke. Kalau pemahaman kan Islam fikih ya. Dari sumber yang sama bisa saja orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tergantung metode pendekatan yang digunakan. Nah makanya beliau juga ketika menyampaikan kepada Syekh Al-Azhar, ya, Grand Syekh Al-Azhar itu kan menyampaikan bahwa ini bukan Islam baru, bukan ajaran baru, tapi sebagai Islam yang dikatakan sebagai khosois, ya, kekhususan yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Dulu Indonesia itu kan namanya Nusantara. Nah, Nusantara itu kan yang sifatnya menyatukan pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang ada di sekitarnya itu. Nah, yang kemudian menjadi karakter, menjadi kekhasan di masyarakat kita. Nah, salah satu di antara adalah karakter pemahaman keislaman yang cenderung lebih toleran dalam pengertian lebih mengedepankan nilai-nilai etika dibandingkan pada nilai-nilai fiqhiyah gitu loh. Nah, di situ yang menurut kelompok pengusung istilah Islam Nusantara itu bukan mengajarkan sebuah aliran atau ajaran baru, tapi hanya memberikan label untuk menjadi kekhasan Islam yang dipahami, dianut dan dipraktekkan oleh orang-orang yang ada di Nusantara. Sama halnya ketika orang menyebut Islam Cina, Islam Amerika, Islam Nederland, Islam gitu loh Pak. Nah, jadi bukan sebagai sesuatu. Nah,
Ada orang mengatakan, ya Islam saja. Ya silakan saja. Anda mau menyebutkan Islam saja, silakan. Ternyata kan Islam dalam prakteknya juga bermacam-macam dalam pemahaman. Ya, contoh ketika dalam praktek ibadahnya ada yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Ya, ya. Kemudian ada yang memahami sentuhan, ya, sentuhan laki-laki perempuan batal dalam bentuk apapun gitu. Yang penting laki-laki perempuan tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa hijab, ya batal. Tapi kemudian ada yang memahami bahwa sentuhan yang membatalkan itu jimaun, jima gitu loh, bukan suami istri. Tapi ada juga yang memahami bahwa sentuhan yang membatalkan itu dirinci lagi, yaitu sentuhan yang mendatangkan syahwat gitu loh, atau yang disertai dengan syahwat. Kalau tidak disertai syahwat ya tidak. Nah itu kan artinya ini pemahaman. Gitu. Nah, artinya jangan dianggap ini sebagai sesuatu yang baru, tapi hanya untuk membedakan kekhasan ya Indonesia. Ini bagi yang mengusung. Tentu bagi orang yang tidak suka, ya menyebutnya cukuplah Islam saja gitu. Ya silakan aja. Masing-masing punya argumen. Gitu. Saya kira itu ya Pak. Iya Pak, cukup jelas ya. Terima kasih. Oke, monggo. Ada lagi. Ini sudah masih jam 11. Masih ada waktu, silakan. Nah. Yang lain? Yang lain tidur nih? Jangan tidur lah. Nyimak Pak, nyimak. Pak. Ya. Izin Prof. Monggo, monggo. Mau sharing gitu Prof. Oke. Ini mungkin tentang Islam dan globalisasi. Ya. Nah, pada saat ini kan orang umat Islam lagi beribadah di tanah suci, Prof. Ya. Nah, namun kan di tempat tanah suci itu terbatas itu, Prof. Maksudnya penerima manusia yang datang ke sana itu terbatas, mungkin karena biaya dan sebagainya. Ini kajian kosong sih, Prof. Tapi barangkali kan ada pandangan dari Profesor mengenai kita kan pasti Islam itu mau berkembang dan tentunya teknologi juga harus berkembang itu. Dengan perkembangan teknologi itu mungkin suatu saat itu ada penemuan, Prof. mengenai kita umat Islam barangkali ya ini pandangan kosong saja bisa menikmati suasana tanah suci tapi tidak harus datang ke tanah suci gitu. Maksudnya mungkin pakai alat apa-apa gitu. Karena kan kita lihat nih nenek-nenek kita yang sudah lama daftar tuh nggak dipanggil-panggil gitu, Bro. Jadi barangkali ada ilmuwan Islam atau ya semacamnya gitu yang bisa mencarikan solusi gitu, walaupun dia tidak datang ke tanah suci tapi hakikatnya dia sudah datang atau kayak mana gitu, Pak. Apakah itu pemikiran salah atau kayak mana, Pak? Menurut Profesor gimana? Begini Pak. Haji online, Pak. Oke, terima kasih. Haji online. Apa? Atau menggunakan metaverse gitu. Gini. Oke. Saya kira itu boleh jadi muncul pemikiran seperti itu, Pak. Dan ini pernah utarakan oleh Kiai Master Farid Mas'udi gitu. Ya. Ketika haji itu jangan hanya di bulan haji saja, tapi arba'atul hurum ya, yang 4 bulan yang dimuliakan itu loh, termasuk haji itu. Nah, bagaimana kalau haji itu jangan hanya difokuskan pada bulan haji saja, tapi pada haji-haji di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah itu. Nah, supaya apa maksudnya? Supaya jangan berjubel pada bulan haji karena numpuk. Nah, kalau dilihat dari sisi dalilnya, sebenarnya Kiai Farid juga kuat.
arba'atu hurum kok. Nah, gitu loh. Nah, di situ tapi belum banyak yang mendukung. Kiai-kiai sepuh juga masih belum bisa menerima. Nah, tapi wallahu alam nanti di saat ke depannya. Nah, salah satu bukti hasil ijtihad yang sekarang dipraktekkan, Pak, itu yang namanya tawaf, ya. Dulu itu sebenarnya pernah di apa? Itu tuh sebenarnya pernah sudah dibicarakan atau dibahas oleh Kiai Nawawi. Ya, Syekh Nawawi itu dulu ketika haji zaman dulu itu melihat, membayangkan bahwa umat Islam semakin tahun kan semakin bertambah, berarti jumlah umat Islam yang akan haji itu kan bertambah. Nah, sementara lingkungan Ka'bah itu kan cuma segitu. Wah, berarti ini akan melimpah ruah gitu kan. Nah, sampai punya pikiran, wah, haji itu dalam tawaf atau tawaf di dalam haji itu bisa dilakukan dengan cara meningkat, membuat tingkat apa gedung yang tingkat. Jadi gedung tingkat yang sekarang itu sudah pernah dulunya dibahas oleh Syekh Nawawi itu, ya, bahwa tawaf ke depan nanti bisa dilakukan tidak hanya di Ka'bah saja yang kecil, tapi bisa di tempat area yang bertingkat itu. Kan sekarang sudah 3 lantai kan? Iya, 3 Tawaf. lantai, Pak. Ya, 3 lantai kan? Nah, itu. Haram. Nah, ya dulu nggak mungkin, tapi nyatanya sekarang mungkin. Nah, terus terkait dengan apa tempat wukuf deh ya, Arafat atau Mina. Nah, Mina itu kan juga kecil itu, terbatas. Makanya ada istilah Mina Jadid, ya. Ya, ada Mina Jadid, ada Mina, ya. Ya, artinya yang baru itu. Ya. Itu karena apa? Itu perluasan. Nah, kalau mengikuti apa yang pernah dicontohkan Nabi tidak sampai itu. Tapi karena sekarang itu ada kebutuhan yang mendesak bahwa bila Mina tidak diperlebar, ya, nampaknya berat, repot sekali. Orang bisa melewati Mina. Akhirnya sampai akhirnya dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi menjadi Mina Jadid. Nah, ada Mina Jadid dan Mina hadis ya. Nah, di situ. Nah, kemungkinan nanti juga ada pola-pola yang bisa dilakukan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Orang bagaimana bisa melakukan haji secara khusyuk, tapi dengan kemudahan-kemudahan perkembangan teknologi yang bisa dibenarkan secara syariat. Ya tentunya secara ijtihadiyah dibenarkan. Nah, dan pembenaran itu juga nanti akan apa ya? Akan berkembang sejalan dengan perkembangan wawasan manusia. Ya, coba saja nanti. Pasti ada gitu. Nah, sekarang itu ada, Pak. Dunia teknologi yang canggih itu ada namanya metaverse. Orang itu dengan alat ya, alat teknologi itu masuk ke Ka'bah, sampai masuk ke Ka'bah keliling itu hanya dengan apa ya? Dengan alat itu seolah-olah kita di dalam Ka'bah masuk muter tawaf gitu loh. Tapi itu kan sekarang belum diperkenankan apa ya? Itu kan seperti orang lamun gitu loh. Nah, tapi entah nanti dalam perkembangan berikutnya, ya. Artinya boleh jadi nanti ada ijtihad baru yang dilakukan oleh ulama jadid atau ulama baru ini yang melihat pentingnya perlu adanya upaya-upaya bagaimana menanggulangi jamaah haji yang sudah antri, yang tadi sudah sepuh gitulah. Tapi kan intinya gini, dalam haji itu kan bukan wajib dalam pengertian yang harus ya. Nah, Ya, sebab ada runtutan kan. Nah, artinya manistato'a ilahi sabila itu juga menjadi catatan. Nah,
yang dimaksud dengan manistato kemampuan mencapai melalui jalan itu, ya itu salah satu bagian yang harus ditempuh oleh kita. Nah, orang dulu manistato ilai sabila itu kaitannya dengan biaya, biaya perjalanan, ya. Nah, sekarang orang sudah mampu dengan biaya perjalanan, tapi kemudian ya tetap harus ngantri karena keterbatasan ruang lingkup wilayah haji di sana, nah, gitu loh. Nah, untuk sementara ini kita ya diminta sabar untuk antrian. Nah, tetapi juga ada wilayah-wilayah di mana orang kemudian bisa dipercepat karena ada kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pemerintah kita, umpamanya ya orang yang umur sudah 70 ke atas didahulukan gitu loh. Kan pernah dilakukan seperti itu, ya. Diutamakan karena apa? Nah, orang ini sudah sepuh. Tapi belakangan juga pernah sempat malah yang umur 65 ditunda, nggak boleh kan? Nah, kebijakan-kebijakan ini juga seiring dengan kondisi kondisional, kondisi di mana terjadi gitu. Ya. Makanya tidak bisa dipukul rata. Nah, artinya makna manistato'a ilai sabila ya, bukan hanya sekedar mampu secara pembiayaan perjalanannya, tapi juga ada unsur-unsur lain, mungkin keamanannya atau apa, ya kesehatannya, ya juga itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Umpamanya orang yang sudah sepuh, payah, ya, kemudian berat sekali untuk melakukan sendiri, kemungkinannya ya berat, ya. Oleh karena itu bisa saja dibatalkan saja gitu loh, ya. Ya kan ada dibadalkan pada orang-orang yang sudah pernah haji gitu loh, untuk melakukan haji di sana. Saya kira itu Pak untuk sementara. Syukron, Profesor. Jadi belum ada rencana ya untuk haji di online gitu Pak ya, kayak PPJ. Ya, kalau pakai metaverse kan belum. Biar Tapi Pak Wan ada kesatuan. tapi kalau Bapak sendiri mau nyoba ya. Tapi itu kan masih apa ya? Perlu dikaji juga ya. Tadi usulan dari Kiai Farid, apa maksudnya Masdar Farid Masudi itu, menurut saya juga nanti ke depan saya kira perlu dipertimbangkan bahwa haji itu jangan di haji saja itu, tapi pada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah itu, ya, sehingga bisa terbagi-bagi. Walaupun nanti mungkin ada persoalan di bagaimana wukufnya gitu loh. Nah, nanti ya saya kira ulama ke depan memikirkannya. Ya. Artinya ijtihad itu nanti kan ada kaitannya dengan kondisi apa ya, situasi dan kondisi zamannya gitu. Saya kira itu ya, Mas. Oke, yang lain. Ada yang lain? Sudah, Pak. Sudah. Ada? Mbak Mif Ulum? Sudah tanya. Oke. Oke. PJ-nya siapa ini? Kalau bisa dipoto dulu ya. Nah, di absen. Monggo on cam semua. On cam ya, silakan. Ya, silakan. On cam. Rian Ramadhani ada nggak orangnya nih? R. Eni Risna ini. Pak. Mbak Firda, ya. Oke, saya hitung. Nanti 2 kali ya, Bapak? Ya, monggo. Oke, 1, 2, 3.
Bentar. Sebentar. 1, 2, 3 ulang, saya ulang, Pak. Iya, monggo. Pak Wan, bisa dibantu foto juga nggak dari Pak Wan? Saya gunakan handphone, Bu. Saya bantu Oke. ya. Ya, Mbak Alfi. Bapak minggu depan ujian. Ya, oke. Lanjut ya, layar 2 ya. Nanya. 1, 2, 3. Oke, baik sudah. Dan tolong catatan yang tidak hadir siapa ya? Sepertinya hadir semua, Bapak. Yang benar nih. Itu Oke. Iqbal R siapa? Belum. Tadi ada, Iya, Pak. terus mungkin sedang ke belakang mungkin, Pak. Tadi Ya, ada. sebagian ada yang itu Pak, ada yang ada acara. Terus tadi juga ada yang sempat apa Pak, izin karena Sinyal ya. sinyal, ya biasanya karena sinyal seringnya. HP-nya Jadi lobet. keluar masuk gitu. Oke. Anda semua ini ikut semester berapa? 2, Bapak. 2 Gua berarti angkatan ketiga ya, angkatan ketiga. fix Pak. Minggu depan ujian Oke. Ya nanti. atau belum? Oh, Ya, belum. Bu. Kan sudah ya. Ya bisa ujian nanti. Nanti saya beli soal. Ya. Oke ya. Ya. Oke, kalau begitu mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima saya kasih, ikut ya. Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.